Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan di mana kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita kembali di dalam hadirat Tuhan bertemu, di mana lewat doa malam ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin kita seringkali mendengar kata mesbah doa atau diminta oleh pemimpin, para PKS, dan teman seiman kita. Ayo bangun mesbah doa. Nah, saudaraku, apakah kita mengerti apa itu mesbah? Kata mesbah itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata misbeach. Dalam bahasa Inggris disebut altar, yang artinya menyembelih binatang. Jadi mesbah itu identik dengan korban. Dalam perjanjian lama, korban itu selalu dipakai sebagai tanda pengesahan sebuah perjanjian. Jadi mesbah itu berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara dua belah pihak, yaitu pihak Allah dan pihak manusia. Contoh di dalam Alkitab, ketika Tuhan ingin menghukum bumi pada waktu zaman Nuh, di mana pada saat itu tidak ada orang yang bertobat kepada Tuhan, dan hanya keluarga Nuh yang didapati beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Sambil mempersiapkan bahtera, Nuh masih memberitakan keselamatan kepada orang-orang zaman itu. Namun tidak ada satupun yang mau bertobat. Dan tibalah saatnya Allah memerintahkan kepada Nuh, ketika bahtera itu selesai, diperintahkan untuk memasukkan sepasang-sepasang hewan ke dalam bahtera itu. Dan pada akhirnya Nuh masuk bersama keluarganya, dan Tuhan menutup bahtera itu dengan tangannya sendiri. Dan turunlah hujan, dan terbukalah mata air dari bumi, dan bumi ditutupi dengan banjir. Saat itu seluruh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan mati dan binasa. Hanya Nuh yang selamat. Ketika air bah itu surut, maka Tuhan memerintahkan Nuh keluar dari bahtera itu. Dan ketika Nuh keluar dari bahtera itu, yang pertama Nuh lakukan, dia mendirikan mesbah. Mesbah itu tersusun dari batu-batu, kemudian berbentuk meja, dan di sanalah ditaruh korban dari binatang atau hewan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan ketika Nuh mempersembahkan korban di atas mesbah itu, Allah mencium korban daripada Nuh begitu harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah berfirman di dalam hatinya, di dalam Kejadian pasal 8 dan Kejadian pasal 9, aku tidak akan mengutuk lagi bumi. Dan saat itulah Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk menabur. Dan saat itu juga hukum itu berlaku bahwa tak akan berhenti musim menabur dan musim menuai selama bumi masih ada. Dan di situ Allah membuat perjanjian ketika dia mencium korban persembahan Nuh. Dia berkata kepada Nuh, mulai sekarang aku tidak akan memusnahkan lagi bumi dengan air bah. Sebagai tanda perjanjian
Aku akan membuat busur di atas awan, yang kita kenal sekarang sebagai pelangi. Ketika engkau melihat busur itu, pelangi itu, aku akan mengingat janjiku bahwa aku tidak akan lagi menghukum bumi dengan air bah. Jadi ada perjanjian ketika ada persembahan. Kemudian ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya, pada waktu itu Abraham belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan. Dalam Kejadian pasal 12, Allah memanggil dan memberitakan Abraham bersama keluarganya keluar dari sanak saudaranya, tinggalkan negerimu dan pergi ke satu tempat yang akan kujanjikan kepadamu. Ketika Abraham melangkah, di sanalah Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau. Dan di tempat di mana Abraham pada saat itu pergi, dia mendirikan satu mezbah di hadapan Tuhan dan mempersembahkan korban. Disitulah Abraham mulai memanggil nama Tuhan. Setiap kali Abraham pindah-pindah tempat, dia selalu mendirikan mezbah yang tersusun dari batu, kemudian dipersembahkan korban, sembelih binatang di atasnya sebagai korban kepada Tuhan. Dan ketika Abraham mempersembahkan korban itu, Allah berjanji bahwa aku akan membuat keturunanmu seperti pasir di laut banyaknya dan seperti bintang di langit. Setiap orang yang memberkati engkau akan kuberkati, dan setiap orang yang mengutuk engkau akan kukutuk, kata firman Tuhan. Dan keturunan Abraham, yaitu Ishak, dalam Kejadian pasal 26, ketika Ishak ada di Filistin, di sana dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya, aku akan membuat keturunanmu banyak dan memberkati engkau karena Abraham. Ada perjanjian ketika mezbah didirikan. Dan kemudian Ishak mempunyai keturunan, yaitu Yakub. Yakub juga melakukan hal yang sama dalam Kejadian pasal 35. Allah memberitakan Yakub pergi ke Betel, dan di sanalah Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan Allah juga berjanji akan memberkati sama seperti nenek moyangnya. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, bahwa ketika mezbah didirikan bagi Tuhan dan ada korban di atasnya, maka Tuhan disenangkan. Walaupun Abraham gagal mempersembahkan Ishak karena digantikan Tuhan dengan ada kambing yang domba yang tersangkut tanduknya dalam semak duri pada saat itu. Nah, 2000 tahun kemudian, apa yang dilakukan oleh Abraham ini dilakukan oleh Allah sendiri dengan mempersembahkan, mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, di atas kayu salib. Dan itu adalah mezbah yang terbesar sepanjang masa. Jadi Yesus menggantikan seluruh korban binatang yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, mezbah itu tidak lagi berbentuk batu yang disusun dan kemudian kita menaruh hewan
korban di atasnya. Namun mezbah itu adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Jadi mezbah itu adalah hidup kita, diri kita, pribadi, saudara dan saya. Di dalam Roma pasal 12, Allah memerintahkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadahmu yang sejati. Nah, jadi mezbah zaman perjanjian baru tidak lagi berbentuk benda mati, dan korbannya bukan lagi hewan atau binatang, tetapi mezbah adalah hidup kita. Jadi tidak terbatas, kemanapun kita pergi, maka hidup kita adalah mezbah. Dan mezbah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi 24 jam, karena hidup kita sendiri, saudaraku. Nah, apa korban yang ditaruh di atas mezbah hidup kita sebagai persembahan di hadapan Allah? Korban-korban itu adalah ketulusan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, yaitu hati yang bertobat. Bukan lagi hewan yang disembelih, tapi hati kita yang hancur. Hati kita yang datang kepada Tuhan mengakui bahwa kita orang berdosa dan butuh diselamatkan. Korban-korban yang lain adalah menyembah Tuhan di dalam roh, di mana kita selalu memuji-muji Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan. Dan ucapan syukur. Itulah korban-korban yang kita harus persembahkan kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Kalau kita lakukan itu, berarti kita sudah melakukan mezbah doa secara pribadi. Jadi saudara, Bapak Ibu, waktu kita naik motor, kita bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita bisa memuji menyembah Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tentunya kita tetap buka mata supaya kita jangan tabrakan. Ketika saudara lagi nyetir mobil, saudara bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada mezbah doa. Jadi tidak terbatas, kapanpun, 24 jam. Dan ada mezbah keluarga. Artinya dalam keluarga ada juga tetap persembahan-persembahan yang demikian. Keluarga kita memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan kita datang membawa ke hadapan Tuhan segala hidup kita. Kehidupan kita sehari-hari itulah ibadah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan supaya mezbah itu tidak boleh padam apinya. Artinya api mezbah itu harus terus menyala. Dalam perjanjian lama diperintahkan tuh menjaga api itu supaya jangan padam. Nah, bagaimana dengan saya, dengan saudara? Apakah mezbah kita tetap ada apinya? Apakah api mezbah kita tetap menyala? Apakah di atas mezbah kita masih tetap ada korban, ada persembahan kepada Allah? Ataukah mezbah kita itu kosong? Apakah mezbah kita masih tetap hangat, tetap panas karena ada api? Ataukah sudah dingin? Mungkin kita sudah tidak bisa lagi berdoa, tidak lagi memuji Tuhan, karena mezbah kita sudah dingin, atau sudah padam, atau kita sudah tertidur secara rohani.
Saya ketemu akhir-akhir ini, karena kondisi COVID ini, banyak orang yang tidak lagi mempersembahkan korban. Tidak ada lagi mesbah di hadapan Tuhan. Ada yang berkata sudah sekian bulan tidak beribadah lagi, dengan berbagai alasan. Saya bertemu orang-orang yang tidak lagi membangun mesbah dengan Tuhan. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi ibadah, dan sebagainya. Berarti tidak ada lagi mesbah di hadapan Tuhan. Mesbahnya sudah padam, api mesbah sudah padam. Apalagi korban tidak ada lagi sama sekali. Nah, mari Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita, mengoreksi diri kita. Apakah kita tetap dan masih membangun mesbah doa di hadapan Tuhan? Masih ada korban-korban setiap hari, ada pujian penyembahan, ada doa-doa. Kita datang dengan hati yang hancur, ada ucapan syukur. Dan kemanapun kita pergi, kita membawa ibadah yang sejati. Saudaraku, mari, justru di masa-masa yang sukar ini, kita harus semakin giat membangun mesbah doa. Kita semakin giat menyalakan api mesbah. Kekuatan saya dan saudara ada di dalam mesbah itu. Kita harus selalu dan tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Itulah kekuatan kita. Kita akan sanggup menghadapi segala tantangan, pencobaan. Ketika kita berduka cita, kita sakit, kita di dalam tekanan, kita menghadapi masalah, mari bangun mesbah dan persembahkan syukur, persembahkan pujian penyembahan. Allah hadir karena Allah senang dengan korban itu. Dan ketika Allah hadir, Dia akan menggenapi setiap janji-janjinya. Apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan, Dia akan genapi, saudaraku. Jadi mari kita, saudaraku, mempersembahkan korban kepada Allah. Karena Allah disenangkan dengan mesbah, dengan persembahan-persembahan yang kita atur setiap hari. Kalau zaman perjanjian lama terbatas, namun dalam perjanjian baru, kapan saja kita bisa membangun mesbah itu. Kapan saja kita bisa mempersembahkan korban. Kapan saja kita berjalan, kita duduk, kita berbaring. Kapan saja, di mana saja, kita bisa mempersembahkan korban kepada Allah. Kita bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan selalu mengucap syukur. Amin. Biarlah kiranya renungan ini, saudaraku, membangun kita kembali. Yuk, yang sudah mulai padam, yang sudah mulai kendor, yang sudah mulai dingin, nyalakan kembali mesbahmu, saudaraku. Bangun kembali mesbahmu. Dan kembali lagi persembahkan korban seperti yang dahulu saudara lakukan ketika pertama kali percaya Yesus. Saudara begitu semangat, begitu menyala-nyala, begitu berapi-api. Bagaimana sekarang? Apakah tetap menyala api itu? Ataukah sudah padam? Kita sudah mungkin dingin, sudah tertidur secara rohani. Atau mungkin rohani kita masih sudah mati. Allah sanggup membangkitkan. Kalau saudara berkata, Tuhan, ampuni saya sudah padamkan api mesbah saya tidak lagi berdoa, tidak lagi beribadah kepadamu, ampuni saya. Dengan saudara datang dengan hancur hati, maka saudara akan dibangunkan kembali Allah. Amin. Biarlah kiranya firman ini
boleh mengingatkan kita, meneguhkan kita, mendorong kita. Kita bangkit bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama. Dan biarlah Tuhan disenangkan. Haleluya. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami tetap membangun mesbah doa. Dan di atas mesbah, yaitu hidup kami menaruh persembahan atau korban setiap hari. Karena itulah menyenangkan hatimu. Ketika kami datang memuji menyembah Engkau, berdoa kepadamu, mempersembahkan syukur kepadamu, dengan hati yang hancur, merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dan gaya hidup kami setiap hari sebagai ibadah yang sejati, maka Engkau akan disenangkan, Engkau akan memulihkan hidup kami. Karena kami sudah dipilih menjadi bait Roh Kudus, rumah Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa. Ampuni kami Bapa kalau kami sudah memadamkan api mesbah dalam hidup kami ya Bapa. Ampuni kami Bapa kalau kami sudah mengosongkan mesbah. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi ibadah dalam hidup kami, tidak ada lagi pujian, penyembahan dan rasa syukur setiap hari. Kami sudah Bapa jauh dari gaya hidup kerajaan Allah. Kami hidup dengan gaya dunia Bapa. Pesta pora, hura-hura, mementingkan ya Bapa daging kami daripada roh kami ya Bapa. Hidup kami Bapa dengan cara duniawi Bapa. Ampuni kami Bapa, pulihkan hidup kami. Berkati Bapa jemaat-Mu, sembuhkan roh jiwa dan tubuh kami Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai kami dan menjauhkan malapetaka dalam hidup kami, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terimalah berkat, damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Oleh berkat Abraham, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.